kebijakan publik. Sebelum itu, apa sih ruang lingkup atau area? Ruang lingkup merupakan wilayah yang menjadi area tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara tradisional meliputi masalah pertahanan, hubungan luar negeri, masalah pertahanan hukum, dan ketertiban. Dalam perkembangannya, kebijakan publik ini telah meliputi berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, perhubungan atau transportasi. Oleh karena itu, studi kebijakan publik ini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik atau tahap-tahap kebijakan publik. Sehingga dengan demikian dapat diuraikan bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik yang merupakan tahap-tahap kebijakan publik dengan dikategorikan ke dalam proses kebijakan publik. Sementara itu, pihak-pihak yang berminat untuk mengkaji kebijakan publik merupakan area yang dikategorikan ke dalam analisis kebijakan publik. Saat ini, baik proses atau tahap-tahap kebijakan publik maupun analisis kebijakan publik, wilayahnya sulit dibatasi karena area kebijakan publik saat ini telah meliputi hampir semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis kebijakan publik itu sendiri merupakan cara atau alat untuk membantu rakyat atau publik dalam memilih kebijakan yang paling tepat bagi mereka. Berikutnya, suatu jenis analisis yang menyajikan informasi untuk menambah kemampuan para perumus kebijakan dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, telah mengenai sifat, sebab-sebab, dan akibat dari kebijakan publik itu sendiri. Berikut, kita masuk ke dalam pembahasan hukum dan kebijakan publik. Jika kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, maka menurut Amir Santoso tahun 1988, maka seringkali dianggap bahwa sulit sekali mempertahankan antara politik dengan hukum, dan sebaliknya antara hukum dengan politik. Padahal secara kontekstual antara hukum dan kebijakan publik itu tak lepas dari aspek politik, sehingga dalam prakteknya harus selalu melibatkan analisis politik. Dalam hukum ini ditegaskan oleh Muhsin dan Fadilah Putra tahun 2002 bahwa antara hukum dan kebijakan publik itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Artinya, antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak hanya saling berhubungan, antara akan tetap lebih dari itu, karena keduanya pada dasarnya terkait, terutama ketika keduanya berada di lapangan. Jika dilihat dari proses pembentukannya, seringkali tidak disadari bahwa sesungguhnya semua produk hukum merupakan hasil dari proses formulasi kebijakan publik oleh pengambilan kebijakan yang diundangkan dan memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, semua produk kebijakan politik ditetapkan melalui pengundangan dalam bentuk produk hukum sebagai legalisasi dari keputusan publik. Muhsin dan Fadilah Putra tahun 2002 menegaskan sebagai berikut. Di satu sisi, hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum, dan di sisi lain, ia juga tidak boleh menjadikan dirinya sebagai instrumen sosial yang kaku dan dapat menjadi penghalang bagi kemampuan responsivitas kebijakan publik yang ada. Lebih jelas ditegaskan, tapi lebih jauh dari itu, antara hukum dan kebijakan publik dalam praktek penyelenggaraan sehari-hari adalah saling mendukung dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Sehingga kebijakan publik wujudnya adalah hukum dalam pengertian luas. Artinya bahwa hukum itu kenyataannya adalah peraturan perundangan yang bersifat normatif atau mengatur. Demikian pula wujud kebijakan publik itu adalah ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan sebagai hasil keputusan yang perlu diimplementasikan. Namun, dengan implementasi kebijakan itu seringkali berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik sehingga administrator atau birokrasi mendapat masalah dalam melakukan kebijakan tersebut. Mengapa terjadi demikian? Hal ini karena dalam mengimplementasi kebijakan tersebut terjadi tarik-menarik antara kepentingan politik dengan kepentingan administratif. Akhirnya, kebijakan publik ini mengalami kegagalan dan tidak dapat dilaksanakan. Saya beri contoh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas. Sebagai hukum produk kebijakan publik telah gagal sebab antara ada dan tidak ada undang-undang tersebut sama saja lalu lintas tidak tertib, tidak nyaman, dan tidak aman. Mengapa? Karena ini menggunakan pola pikir diawali dengan hukum, diakhiri dengan hukum. Artinya, adanya penegakan hukum secara nyata dan tegas tidak mengandung buku. Wah, ternyata pembahasan kebijakan publik ini sangatlah luas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.